gurita terbesar di dunia dengan berat 71 kg dan rentang lengan bisa sepanjang mobil. Gurita ini adalah salah satu cephalopoda besar yang termasuk dalam genus Enteroctopus. Gurita ini juga hewan yang sangat cerdas seperti manusia. Dapat belajar membuka stopples, memecahkan teka-teki, dan berinteraksi dengan pengasuhnya. Diklik saja dan temukan fakta menarik lainnya. Gurita Pasifik raksasa atau Giant Pacific Octopus dengan nama ilmiah Enteroctopus dovleini pertama kali dideskripsikan pada tahun 1910 oleh Gerhard Wülker dari Universitas Leipzig di Oberjapanische Cephalopden. Dia menjelaskan morfologi spesies secara rinci dan menyebutkan bahwa tampaknya ada banyak variasi dalam spesies tersebut. Nama spesifik dovleini dipilih oleh Gerhard Wülker untuk menghormati ilmuwan Jerman Franz Theodor Dovlein. Ia dipindahkan ke genus Enteroctopus oleh Erich Hochberg pada tahun 1998. Ditemukan di bagian utara cincin api Pasifik, gurita terbesar di dunia hidup di perairan California, pesisir hingga Alaska, dan hingga ke Rusia, Jepang, dan Korea. Ia hidup di perairan Pasifik yang dingin dengan suhu 60 derajat Fahrenheit atau lebih dingin, baik di perairan dangkal maupun di kedalaman hingga 1.500 meter atau lebih. Jika Anda beruntung dan memiliki mata yang sangat tajam, Anda mungkin menemukannya di kolam air pasang. Ini adalah hewan soliter yang menghabiskan sebagian besar hidupnya sendirian. Salah satu elemen yang dibutuhkan semua tempat ini agar gurita Pasifik raksasa dapat menyebutnya sebagai rumah adalah perairan sejuk dan kaya oksigen. Hutan rumput laut, terumbu karang berbatu, kolam pasang surut yang dangkal, dan kedalaman hingga 100 meter hanyalah beberapa dari lingkungan laut yang mungkin Anda temukan gurita raksasa ini. Gurita Pasifik raksasa memiliki umur yang panjang untuk seekor gurita, sekitar 3 hingga 5 tahun. Gurita pada umumnya biasanya hidup tidak lebih dari setahun. Seekor gurita Pasifik raksasa akan hidup menyendiri sampai akhir, kemudian ia akan mencari pasangan, bereproduksi, dan mati tak lama kemudian. Membentang dari ujung ke ujung, lengan gurita Pasifik raksasa berukuran 2 hingga 4 meter atau lebih. Gurita Pasifik raksasa biasanya berwarna merah jambu, coklat kemerahan dengan pola halus seperti urat jika dilihat dari dekat, memudar menjadi putih di bagian bawah lengan, dan memudar menjadi merah muda terang atau marmer saat mereka sedang santai atau tidur. Gurita ini berukuran sangat mengesankan. Gurita Pasifik raksasa dewasa dapat memiliki berat lebih dari 50 pon. Makhluk terberat yang pernah tercatat adalah makhluk dengan berat 200 pon dan lebarnya hampir 20 kaki. Gurita Pasifik raksasa, seperti gurita lainnya, adalah moluska, invertebrata tanpa tulang yang berkerabat dengan kerang. Ia memiliki tubuh yang lembut dan cangkangnya telah direduksi menjadi 2 lempengan kecil tempat otot kepala berlabuh, ditambah paruh yang kuat seperti burung beo. Tapi ini bukanlah kerang yang tidak banyak bergerak dan bercangkang. Ia lincah, cerdas, dan licik, serta dilengkapi mangkuk penghisap. Kedelapan lengannya ditutupi dengan mangkuk pengisap yang memberikan cengkeraman besi pada gurita serta indera perasa dan penciuman yang luar biasa. Gurita Pasifik raksasa dewasa adalah pemburu diam-diam yang memakan berbagai macam makanan laut. Paling sering krustasea seperti kepiting, kerang, dan moluska lainnya.
gurita Pasifik raksasa mengejutkan mangsanya dengan menggunakan kamuflase, tenaga jet, dan cengkeraman kuat yang dimilikinya karena memiliki 8 lengan. Gurita kemudian dapat kembali ke sarangnya yang berbatu-batu untuk makan dengan santai. Sesampainya di sarangnya, seekor gurita menggunakan 3 teknik berbeda untuk membobol mangsanya yang bercangkang keras. Ia mungkin akan merobek mangsanya yang bercangkang keras, menggigitnya hingga terbuka dengan paruhnya, atau mengebor cangkangnya. Mangsa yang sulit dipisahkan atau digigit akan dibor. Sekresi air liur gurita melunakkan cangkangnya. Gurita menggunakan lidahnya yang keras dan kasar, yang disebut radula, untuk mengikis bahan yang lunak dan membuat lubang kecil. Melalui lubang ini, gurita mengeluarkan racun yang melumpuhkan mangsanya dan mulai melarutkan jaringan ikat hewan tersebut. Mangsanya kemudian dapat dipisahkan dan dikonsumsi. Setelah dipetik hingga bersih, gurita membuang cangkangnya ke tumpukan sampah yang disebut timbunan sampah, tepat di luar sarangnya. Para ilmuwan mempelajari tumpukan ini untuk mempelajari pola makan gurita. Karena tidak memiliki cangkang, gurita Pasifik raksasa melindungi dirinya dengan salah satu sistem kamuflase tercanggih di dunia hewan. Sebuah pengaturan kompleks sel pigmen, serat otot, dan saraf. Jutaan sel elastis di bawah kulit yang disebut kromatofora mengandung pigmen berwarna khusus. Gurita menggunakan matanya yang tajam untuk mencocokkan pola dan warna latar belakangnya dengan hampir sempurna. Kemudian menyesuaikan warna kulitnya dengan merentangkan kromatofor hingga terbuka atau menutupnya dari waktu ke waktu. Eksperimen telah menunjukkan bahwa gurita buta warna, sehingga hal ini semakin membingungkan. Meskipun gurita raksasa Pasifik agak penyendiri, ia memiliki banyak perilaku yang memungkinkannya berkomunikasi. Misalnya, mengubah warna mungkin merupakan cara untuk berkomunikasi dengan pasangan atau menakuti predator. Tidak semua gurita itu sama, dan para ilmuwan serta aquarists telah mendokumentasikan preferensi individu yang berbeda antara gurita raksasa Pasifik dan lainnya. Meskipun ada gurita raksasa yang lebih memilih untuk tetap bersembunyi, ada pula yang mungkin lebih sering pergi berburu. Yang lainnya sangat sensitif. Gurita Pasifik raksasa hidup di dunia yang semua orang bisa makan semua orang. Ikan mudanya dimakan oleh berbagai biota laut, termasuk lingcod, anjing laut, berang-berang laut, belut serigala, dan halibut. Namun gurita Pasifik raksasa dewasa lebih sering menjadi predator dibandingkan mangsa. Dengan 8 lengan yang kuat, tidak jarang gurita raksasa Pasifik melawan calon predator dan menciptakan penghalang visual sementara dengan awan tinta, sehingga gurita dapat melarikan diri. Gurita Pasifik raksasa menghindari pertemuan ini dengan tetap tinggal di sarang pelindungnya, bersembunyi di antara hutan rumput laut, dan menggunakan kemampuan kamuflase yang sangat baik. Seperti kebanyakan cephalopoda, gurita Pasifik raksasa berenang terlebih dahulu, sehingga terkadang membuatnya tampak seperti berenang mundur. Gurita mengisi mantelnya dengan air. Otot-otot mantel kemudian berkontraksi untuk memaksa air melalui lubang yang lebih sempit yang disebut sifon, sehingga menciptakan gerakan. Kemampuan praktis inilah yang menjadi alasan kami mengatakan gurita bergerak menggunakan tenaga jet. Meskipun gurita Pasifik raksasa merupakan gurita terbesar di dunia, ia menetas dari telur seukuran sebutir beras. Tukik kecil ini panjangnya hanya 1/4 inci dan berat 22 mg. Pada hari pertama, 8 lengan kecilnya
Masing-masing sudah memiliki sekitar 14 pengisap kecil. Ia terapung di permukaan air memakan plankton hingga 3 bulan, kemudian mengendap di dasar laut dengan berat 5 gram. Gurita muda membutuhkan waktu 1 tahun lagi untuk tumbuh hingga beratnya sekitar 2 pon. Pada usia 2 tahun, beratnya mungkin sekitar 20 pon dan siap untuk kawin. Jantan dapat kawin dengan beberapa betina, sedangkan betina hanya kawin 1 kali. Gurita akan terus tumbuh hingga 50 pon atau lebih, sampai ia tumbuh lebih besar dari sekitar 10 pon. Kehidupan di lautan yang penuh dengan predator sangatlah berbahaya. Berikut beberapa fakta unik dan menarik gurita Pasifik raksasa yang menakjubkan. Gurita Pasifik raksasa memiliki sekitar 280 pengisap per lengan. Jika dihitung dengan cepat, itu berarti 2.240 pengisap untuk 1 gurita. Itu adalah cangkir hisap sensorik yang luar biasa kompleks, yang dapat merasakan, mencium, dan meraih. Pengisap yang lebih besar, di dekat paruh dan mulut dapat menampung hingga 16 kilogram. Gurita Pasifik raksasa dapat menampung sebuah balok kayu, 7 monitor komputer, atau anak berusia 4 tahun. Tentu saja, mereka memilih untuk menggunakan kekuatan ini untuk mencungkil kerang, kepiting, dan kehidupan laut lainnya yang tidak memiliki peluang besar begitu pengisap besar itu menguasai mereka. Berbeda dengan manusia yang darahnya berbahan dasar zat besi atau hemoglobin membuatnya menjadi merah, gurita memiliki darah berbahan tembaga dengan hemocyanin untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuhnya. Darah biru berbahan dasar tembaga mungkin tidak hanya ada pada gurita Pasifik raksasa, tetapi membantu mereka mengekstraksi oksigen dari perairan dingin yang mereka tinggali. Gurita Pasifik raksasa lebih menyukai waktu menyendiri. Mereka membuat sarang yang nyaman di celah-celah batu, tempat mereka nongkrong hampir sepanjang hari, hanya keluar pada malam hari untuk mencari makanan. Begitu mereka siap kawin, mereka akhirnya meninggalkan sarangnya untuk mencari pasangan. Ketika perutnya sedikit bergemuruh, gurita ini akan meninggalkan sarangnya dan merangkak di sekitar karang, menggunakan ujung lengannya untuk menyelidiki area yang mungkin menjadi mangsa. Karena pengisapnya yang luar biasa dapat merasakan dan mencium, mereka tidak perlu melihat makanannya untuk mengetahui apa itu. Gurita Pasifik raksasa memiliki pupil berbentuk persegi panjang yang membantunya melihat ke segala arah dan memberi mereka kendali atas seberapa banyak cahaya yang masuk ke mata mereka. Sangat membantu saat mencari mangsa dan mewaspadai predator saat berburu di malam hari. Ini mungkin tampak seperti bentuk pupil yang unik, tetapi kambing, domba, dan katak juga merupakan bagian dari kumpulan pupil yang berbentuk persegi panjang. Fakta unik lainnya, gurita Pasifik raksasa ini tidak hanya dapat melihat Anda, mereka juga dapat mengenali siapa Anda. Sebuah studi penelitian tentang gurita Pasifik raksasa di Akuarium Seattle menunjukkan bahwa perilaku, pernapasan, dan warna mereka berubah tergantung pada wajah siapa yang mereka kenali. Penelitian yang dilakukan terhadap 8 gurita oasifik raksasa yang berbeda dengan diperlakukan oleh penjaga yang baik yang memberi mereka makanan atau oleh penjaga yang jahat yang menusuk mereka dengan tongkat berbulu. Hanya dalam waktu 2 minggu, gurita akan mendekati penjaga yang baik, tetapi bersembunyi ketika penjaga yang jahat datang. Gurita Pasifik raksasa adalah ibu yang baik untuk anak-anaknya. Gurita betina dapat bertelur hingga 74.000 butir telur. Selama sekitar 6 bulan, dia menjaga telur-telurnya, melindunginya, membersihkannya, dan memastikan telur-telurnya mendapat banyak oksigen. Selama ini,
Dia tidak pernah meninggalkan mereka. Akhirnya meninggal karena kelaparan setelah menyelesaikan tujuan hidupnya untuk mewariskan materi genetiknya. Larva gurita pasifik raksasa yang baru menetas, tidak lebih besar dari sebutir beras, mengapung ke permukaan dan hanyut mengikuti arus laut dan hidup dalam tahap planktonik selama 30 hingga 90 hari. Berada di permukaan membuat mereka sangat rentan terhadap predator, sehingga banyak yang tidak berhasil melewati fase awal kehidupan ini. Yang beruntung akhirnya menetap di dasar laut, tempat mereka mulai berkembang pesat. Mereka akan meningkatkan berat badan mereka sebesar 1% per hari, yang sangat membantu tingkat kelangsungan hidup mereka. Setelah menjadi gurita dewasa yang perkasa, yang perlu dikhawatirkan hanyalah makhluk laut berukuran sangat besar seperti singa laut, berang-berang, dan paus. Jangan sepelekan gurita pasifik raksasa. Mereka sangat cerdas. Mereka punya 9 otak. 1 otak besar dan 8 otak mini yang disebut juga sebagai otak satelit. Otak satelit ini dapat berkomunikasi satu sama lain dan melakukan tugas dengan baik tanpa harus terhubung kembali dengan otak utama. Otak yang lebih kecil adalah sekelompok neuron, disebut ganglia, yang memungkinkan gurita mengendalikan masing-masing lengannya dan menerima banyak informasi sensorik tanpa membebani otak utamanya. Hal ini memungkinkan mereka memasukkan lengannya ke dalam lubang, mencicipi kerang, dan memutuskan untuk mengambil semuanya tanpa mengganggu otak utama. Sedangkan otak utamanya yang membuat keputusan hidup gurita besar, seperti lingkungan manakah yang terbaik untuk sarangnya, dan digunakan untuk berburu, mencari predator, atau makanan berikutnya. Tahukah Anda bahwa gurita ini mampu membuka atau menutup katup tangki dengan sempurna? Mereka juga dapat membongkar peralatan, menyemprotkan air ke bola lampu untuk menyebabkan arus pendek pada catu daya, dan melakukan upaya pelarian penuh melalui pipa pembuangan. Gurita pasifik raksasa yang licik bahkan akan meninggalkan tangki mereka dan pergi berburu ikan di tangki tetangga, dan beberapa kembali ke tangki mereka sendiri untuk bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Betapa bingungnya Anda sebagai akuaris yang terus-menerus melihat ikan menghilang secara misterius dari akuarium Anda. Sementara gurita yang tidak terlalu polos sedang tertawa melihat Anda dari sarang kecilnya. Ya, gurita pasifik raksasa adalah hewan yang sangat cerdas yang dapat belajar membuka stopless, memecahkan teka-teki, dan berinteraksi dengan pengasuhnya. Para ilmuwan sudah lama berpikir bahwa hewan tidak mungkin mengembangkan kecerdasan kecuali mereka bersosialisasi seperti kita. Jadi, kehidupan gurita yang cerdik dan kesepian di alam liar adalah suatu misteri. Apakah gurita pasifik raksasa berbahaya bagi manusia? Meskipun ukurannya mengesankan, gurita ini tidak menimbulkan ancaman besar bagi manusia. Biasanya menghindari penyelam. Namun, gigitan gurita raksasa Pasifik mengandung racun yang beracun. Penyakit ini diketahui menyebabkan bahaya bagi manusia, tetapi tidak berakibat fatal jika ditangani tepat waktu. Seperti kebanyakan hewan liar, yang terbaik adalah menjaga jarak dan jangan pernah mendekati gurita liar. Apakah gurita Pasifik raksasa memakan hiu? Gurita Pasifik raksasa memangsa hiu secara oportunistik. Hiu memiliki berbagai ukuran dan tingkat aktivitas, sehingga hal ini bukanlah hal yang aneh. Konon, gurita Pasifik raksasa lebih suka memakan kerang, kepiting, abalon, ikan, telur ikan, bahkan gurita lainnya.
Gurita Pasifik raksasa tidak terancam punah. Meskipun umurnya cukup pendek, yaitu sekitar 3 hingga 5 tahun. Karena gurita ini menghasilkan rata-rata 50.000 butir telur yang menjadikan populasinya tangguh secara alami. Meskipun populer dalam masakan Asia dan Mediterania, penangkapan ikannya tidak sebanyak makanan laut lainnya. Untungnya, populasi gurita Pasifik raksasa berada dalam kondisi yang cukup baik. Orang memakan gurita Pasifik raksasa dan nelayan menggunakan gurita sebagai umpan untuk spesies seperti halibut Pasifik. Gurita Pasifik raksasa juga sering ditangkap sebagai tangkapan sampingan dalam penangkapan ikan sheot, kepiting, dan udang. Di Alaska, sekitar 35.000 pon atau kurang lebih 16 kg, gurita Pasifik raksasa ditangkap sebagai tangkapan sampingan setiap tahunnya. Itulah fakta-fakta unik dan menarik gurita Pasifik raksasa, salah satu gurita terbesar di dunia, versi diklik saja. Jadi, apa nih pendapat kamu tentang gurita ini? Silahkan share pendapatmu di kolom komentar. Kami tunggu ya. Terima kasih buat kamu yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya.